وأنزل رحمة على شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإليه ولمشايخه ورضوان عليه ومدنا بأسراره في كل وقت وآن. اللهم حل هذه العقدة وأزل هذه الأسرة ولقنا حسن المستور وقنا سوء المقدور ورزقنا حسن الطلب وقنا شر المنقلب برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله وودت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب القلوب شافي العدد ومفرج القلوب وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ayuhal hadirin, bismillah. Malam ini kita membuka tentang mutiara ilmu sang sultan aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau goreskan, beliau torehkan, beliau simpan pemahaman yang agung mulia ini dalam satu kitabnya yang bernama Al-Fatihur Rabbani. Al-Fatihur Rabbani, pembuka ketuhanan. Siapa yang tidak membuka, maka tak akan bisa terjumpa. Siapa tidak akan membuka, maka enggak akan pernah masuk satu wilayah. Sebelum masuk, buka terlebih dahulu. Kalau masuk, kau jumpa. Jadi Fatihur Rabbani ini kitab susunan daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Insyaallah kita buka pada malam ini mengenai satu pemahaman kenapa atau barangkali ada di antara kita zikir saya sudah berbulan-bulan, saya sudah bertahun-tahun istiqomah dengan zikir ini itu, tapi kok aina karamatan, mana karamahnya? Nah, ini perlu dicari tahu. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Fatihur Rabbani yang akan kita buka malam ini menjelaskan mengenai barangkali sebab ini zikir-zikir kita masih belum nampak karomahnya, belum nampak kemuliaannya atau kehebatannya. Mudah-mudahan setelah kita sudah paham ini, maka mengertilah kita mesti bagaimana seseorang ketika dia berzikir. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Zikrul lisan, Zikrul lisan, bila qalbin, bila qalbin, la karamata, la karamata, la azazata, wala azazata, laka, laka, bihi, bihi, az-zikru, huwa, zikrul, qalbun, wa sirri, summa, zikrul lisan, إذا صح ذكر الحق عز وجل اذكرني أذكركم واشكر لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر اللسان بلا قلب la karamata wala azazata laka bihi. Zikrul lisan bila qalbin. Kita berzikir hanya di lisan, enggak dengan hati. Zikir yang hanya dengan lisan, tidak dengan hati. Seumpama kita dengan berzikir subhanallah, 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 lisan kita, hati kita belum berzikir kalimat yang sama. Ternyata subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kita bukan mengingat Allah ketika berzikir, tapi hati kita malah seakan-akan berkata subhana ana,
subhanana, subhanana. Bukan berzikir di lisan itu mengucap subhanallah, tapi hatinya enggak juga mengucap subhanallah. Ini keliru. Yang mengucap subhanallah, hatinya mesti ikut zikir tentang kalimat yang diucapkan tadi. Dia mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya, enggak ada kuasa, enggak ada kekuatan kecuali dari Engkau ya Allah. Tanpa kita sadar, hati kita sering mengucap li haul wa li quwwah. Kekuatan punya saya. Ya, saya punya kekuatan. Saya punya daya. Saya punya kehebatan. Nah, ini. Akhirnya zikirnya di lisan enggak sampai ke hati. Hatinya enggak berzikir meskipun lisannya berzikir. Misalnya nih, Gatot berzikir, Gatot zikir, Gatot berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hati kita mengingat-ingat betapa banyak dosa kesalahan kita. Lalu hati kita memohon pertolongan Allah, ya Rabbi, jangan Engkau biarkan aku kembali berbuat hal yang serupa, kesalahan yang sama. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang mampu lebih baik dari sebelumnya. Mulut berkata astagfirullahaladzim. Hati mengingat-ingat tentang kesalahan kehilafan kita, menyesalinya dan memohon pertolongan Allah supaya enggak berulang lagi. Yang istighfar seperti ini dia akan dapat kenyataan seperti yang sudah disampaikan, bahwa siapa orang memperbanyak istighfar dibuatkan untuk dia jalan keluar. Ini udah banyak istighfar kok masih aja jalan buntu, malah jalan keluarnya. Ya. Mana jalan keluarnya masih jalan buntu terus. Ini jangan-jangan istighfar kita baru hanya dengan lisan. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata di sini, zikrul lisan bila qalbin. Zikir yang hanya di lisan tanpa dengan hati, la karomata, enggak ada karomahnya. Wala azazata laka bih, dan enggak akan ada kehebatannya buat kamu. Jadi kesalahannya yaitu hati kita enggak ikut berzikir meskipun mulut tengah berzikir ribuan kali. Itu sebabnya Syekh Abdul Qadir pernah berkata, berzikirlah kamu dengan hati kamu 1000 kali, cukup 1 kali dengan lisan kamu. Ini jauh lebih hebat, lebih sempurna dibanding orang yang berzikir 1000 kali dengan mulutnya, di hatinya cuma sekali. Ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tapi di hati kita masih memandang kita punya kehebatan, memandang kita seakan-akan sempurna, nggak ada punya celah, nggak ada punya kekurangan. Di hati kita nggak ingat pada Allah, ingat pada dunia atau tentang diri kita sendiri. Wala azazatan laka bih, dan nggak akan ada kehebatannya buat yang mengamalkan zikir tadi. Sekarang kalau berzikir, usahain kita bisa masuk dalam makna yang kita baca. Misal, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbi ya Allah, sungguh apa dayaku ya Allah, sungguh betapa lemah aku ya Allah. Orang semuanya dari Engkau kok ternyata. Ya Allah, ibadah yang aku lakukan ini karena pertolongan-Mu ya Allah. Jadilah dia orang yang enggak ada kena penyakit ujub, takabur, lebih baik, merasa lebih baik daripada orang lain misal. Nah ini orang yang berzikir dengan zikir lisan
dan hatinya pun ikut berzikir. Zikrul lisan bila qalbi la karamata. Orang yang hanya berzikir dengan lisan, tidak dengan hatinya, la karamata, enggak akan ada karomahnya. Wala azazata laka bih, dan enggak akan ada kehebatan dari zikir tadi. Gitu ya. Azikru huwa zikrul qalb. Zikir itu seharusnya kau mulai dari hati dulu. Lalu wasirri, dan masuk berlanjut pada sirri. Ini kalau bahasa Indonesia kita, istilah kita bisa dimaknakan hati nurani yang paling dalam. Summa zikrul lisan, baru setelah itu kata dia melakukan zikir lisan. Itu zikir yang berisi begitu. Hatinya berzikir, nuraninya ikut berzikir, lisannya mewakili isi hatinya. Saya ulangi, lisan kita mewakili isi hati kita. Kalau lisan kita mengucap tanpa mewakili isi hati kita, maka jadilah kita zikir yang kosong. Kenapa zikirnya kosong? Karena hatinya nggak berzikir. Ya. Satu riwayat ini tentang kehebatan zikir para awliya sholihin. Seumpama Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, penyusun Al-Ghirdalatid, beliau kalau mau menuju masjid untuk sholat, beliau berkata ke sahabatnya atau jamaahnya, jangan ajak aku bicara. Udah beberapa jarak mau masuk ke masjid, jangan ajak aku bicara. Beliau diam. Gitu. Ternyata alasannya ini adalah beliau tengah mengumpulkan hatinya untuk bisa menghadap kepada Allah ketika sholat nanti. Mengumpulkan hatinya untuk bisa menghadap Allah ketika sholat. Tuh para wali begitu. Hingga ada riwayat juga ketika beliau mengucap Allahu Akbar, tembok yang di hadapannya beliau itu retak. Enggak kuat menampung dari keagungan asma Allahu Akbar yang terucap dari lisan seorang wali yang memang zikir lisan ini mewakili daripada zikir qalbunya, zikir hatinya. Jadi mulai sekarang ketika kita wiridan atau lagi zikir, kuncinya satu ini. Sadarkan diri kita bahwa saat ini kita tengah berhadap di hadapan Dia, yaitu Allah, Zat yang maha mampu untuk mengurai semua masalah kita, Zat yang maha mampu untuk menolong setiap hal kita, Zat yang maha mengetahui siapa kita sebenarnya, jadi masih muncul rasa malu, Zat yang maha tahu tentang masa lalu kita, jadi muncul nanti dalam hati kita rasa ingin diterima sebagai hamba yang lebih baik. Dan Zat yang maha tahu tentang segala kebutuhan kita tanpa harus cerita. Nah, kalau udah bisa sampai pada tingkatan ini, dikatakan iza soha zikrul haqqi azza wa jalla. Kalau sudah benar zikirmu seperti ini, hatimu berzikir seperti ini zikir kamu, maka jadilah kamu yang diucapkan atau difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, uzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun.